Unyil. Home Pimpa Unyil kucing. Bikul yom alaf gurus 1000 roti setiap hari. 1000 roti setiap hari di saudara. Kaya? Enggak. Siapa bilang? Siapa yang bilang? Saya Abu Bakar bin Salim. Anaknya kaya. Sayyidina Husain kayanya orang dikejar-kejar sama dunia. Kalau saya Abu Bakar bin Salim enggak. Tapi tidak menghambat. Ngutang, si Abu Bakar bin Salim itu ngutang, punya utang di tuku. Ya biasa itu adatnya para habaib, para solihin dulu gitu. Bisa harus ngutang. Ya biasa dilokno uang, dicaci bayar, kayak pondok nggak ada duit. Biasa. Si Abu Bakar bin Salim ini sampai tiap hari 1000 roti. Didatangi sama yang punya toko, Sahibul Mahal. Yang punya toko dia omongin, apa? Suruh Habib ngutang. Ngutang ebek tulisannya iki wis bek pokon bayar. Mari ini waro nang Habibmu gak tau utangi meneng, ngutang tok bayare soro. Sodako terus. Utang iki penting suruh bayar. Akhirnya nyampe ke si Abu Bakar bin Salim, bahasanya gal ya Habib gak oleh ngutang meneng Bib. Terus iya nggak boleh ngutang lagi karena sudah Bib. Panggil haji, panggil. Bib, iya Bib, antum ngutangnya lama bayarnya. Karena kan modalnya anak muter Bib ini. Insya Allah inta yasar. Kalau Allah kasih kemudahan, iya Bib. Inta yasar ini gue Bib. Inta yasar kapan sare? Enggak ono syari gitu ono Bib. Gak bayar antum iki Bib. Oh inti nggak sabar. Anak ini mau ngajak inti dakwah, inti kan nggak bisa nyumbang. Inti ngutangi anak itu sudah bagus. Anak bayar, nggak mungkin tidak anak bayar. Ya nggak bisa, kelas kata. Ambil pacul nih, suruh ngambil pacul, keluar kota Inat, gali nih, digal, dup, ting, bunyi Beb, ambilkan emas sama ini, emas segini. Cukup utangnya nah. Wallah lebih. Nanti kalau mau ngutang lagi nggak apa-apa ya. Kelas. Inti sekarang logo N. Inti sudah nggak ada hubungan sama anak. Inti anak ajak sabar nggak mau. Anak bisa kalau mau. Bahkan uang saya juga tidak dikembalikan. Siapa namanya tadi? Saya lupa. Pokoknya Habib Husain Al-Atos. Al-Atos ya. Habib Husain Al-Atos. Katanya istrinya masih keponakannya Habib, istrinya Habib Lutfi katanya, wallahu alam gitu loh. Sehingga gara-gara seperti itu saya kok jadi mikir ya, berarti benar ini enggak dulia Rasul. Karena ciri-ciri dulia Rasul ma'fil aba fil abna, apa-apa yang terjadi pada ayah akan terjadi pada anak. Jadi kalau ada harimau, loh kok ada anak kok meong-meong, pasti ini tidak anak harimau ini pasti ada oknum kucing, pasti itu. Kalau di bahasa Jawa itu ada bahasa gini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Loh ini ada buah mangga, loh kok di bawah buah mangga kok apa itu durian, pasti ada oknum ada oknum yang menjatuhkan. Sehingga tidak perlu meneliti nasab lah, meneliti dohirnya saja itu sudah jelas. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah atqakum. Siapa orang yang paling mulia di dunia ini? Siapa coba? Rasulullah. Aku yakin tidak cuma Rasulullah saja, tapi anak cucunya Rasulullah juga mulia. Ciri-cirinya apa? Atqakum. Kamu paham atqakum? Bertakwa. Atqakum itu maknanya adalah yang paling takwa. Kalau panjenengan lihat di Al-Qur'an,
makna daripada takwa, uiddat lil muttaqin. Surga itu disuguhkan, disiapkan untuk orang-orang yang ahli takwa. Siapa orang yang ahli takwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Mereka-mereka itu yang senantiasa bersedekah, senantiasa berbagi. Fis sarra di saat mereka kaya, wa dharra fakir, atau di saat mereka itu lapang harta, atau di saat mereka sulit. Itu ciri-ciri orang yang mulia, yang paling mulia. Jadi dunia Rasul Gus pasti dermawan. Loh, ada dunia Rasul bakhil, apalagi nyampe door to door, minta dari pintu satu ke pintu yang lain. Saya ngomong seperti ini fakta, dan saya sering didawiri Habib-Habib. Asli, tidak bohong. Nggak mungkin duriahnya Rasul nggak atskokum, nggak mungkin. Nggak mungkin duriah Rasul tukang ngemis, nggak mungkin. Nggak mungkin. Dawir nggak mungkin. Harusnya itu. Memberi. Duriah Rasul itu memberi. Paling besar apa ya Muharrar ininya? Yang didawiri Habib itu? Sering itu apa itu uang itu tasbih itu loh 2 juta, banyak lah, jutaan pokoknya. Bahkan apa itu ada Habib datang ke tempatku, Kiai pinjam motor, enggak kembali, bingung saya. Mungkin kembalikannya setelah kiamat, kan pinjam. Setelah itu saya ketamunan Habib Alwi Al Idrus dari Solo. Saya terangkan kalau ada Habib itu langsung dilaporkan ke polisi. Pada akhirnya beliau dikejar sama polisi, pada akhirnya dikembalikan. Setelah itu ada Habib lagi, namanya Habib Abdullah. Alnya saya lupa. Pinjam mobil katanya 2 hari. Padahal pinjam mobil sudah kita gratiskan nih loh. Apa yang terjadi? Nggak dikembalikan. Sampai sekarang? Nggak dikembalikan, nyampe berhari-hari, nyampe berminggu-minggu. Pada akhirnya Gus, saya itu sowan ke Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya sowan ke Kanjeng Kalijogo, saya matur sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Mobil saya hilang, dibawa oknum Habib. Setelah itu saya selesai apa itu sowan ke itu Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya ditemuin sama musafir. Musafirnya bilang gini, tapi saya meyakini ini nggak musafir ini pasti Kanjeng Sunan Kali. Musafirnya bilang gini, Kiai cari mobil. Iya. Mobil Kiai warnanya ini. Iya benar. Mobil Kiai Avanza. Iya benar. Mobil Kiai di bawah Habib ini digadikan di tempat ini. Setelah itu toh saya buru, saya cari. Digadikan di apa itu di tempat orang. Kebetulan yang gadi orangnya sangar. Jadi yang gadi bilang gini, boleh diambil, harus ada uang. Di waktu itu Gus, zaman itu loh Gus, 18 juta. 18 juta banyak. Tapi berhubung saya ini juga orangnya sangar. Saya telepon polisi, padahal yang asli nggak telepon polisi. Yang saya telepon santri saya sendiri. Pak polisi, tolong, ini mobil saya digade, tolong ke sini. Orangnya takut. Lah gimana orangnya dolim Gus? Atakabur lil mutakabir, sodako. Nyombongi orang sombong itu sodako. Pak polisi, tolong ini. Pada akhirnya toh mobil saya diberikan. Kira-kira bohong seperti ini, kira-kira boleh nggak Gus? Itu namanya tipu muslihat. Untuk demi kebaikan. Iya kalau nggak gitu, nggak dikembalikan. Bahkan Gus, ada Habib umurnya 52 tahun. Datang ke tempatku. Kebetulan santri saya kan banyak. Ada santri cuantik itu, paling cantik di pondok saya. Lewat. Habibnya padahal ya sudah punya istri loh. Ustadz, wah itu siapa Ustadz? Ini Ustadz. Gimana saya kalau jadikan, tadinya bilangnya gini, kalau saya nikahkan sama keponakan saya gimana gitu. Ya silakan Habib, tapi cepet-cepet ditembung sendiri gitu loh. Pada akhirnya saya bilang, Bib tolong Bib, itu enggak hak saya, itu ke orang tua. Pada akhirnya ditembung ke orang tuanya. Berhubung orang tuanya pasti yang melihat saya kan, samina wa ta'na, pada akhirnya dinikah. Setelah dinikah apa yang terjadi? Dulu menjanjikan diberi rumah, diberi tanah. Apa yang terjadi? Dikontrakkan di tempat yang Masya Allah. Setelah punya anak 1 dicerai, padahal masih cantik. Padahal cantik itu. Sekarang mungkin umurnya, mungkin ya, sekarang baru 25 mungkin sekarang ini. Bisa ditawarkan ke Habib. Gara-gara itu toh, saya dibenci sama keluarga mereka. Itu gara-gara oknum itu. Mana mungkin duriahnya Rasul seperti itu.